Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Ahzab. Dan sekarang kita sampai pada ayat ke-28, yang ayat 28 dan seterusnya berbicara tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman pada ayat 28, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu kesenangan dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ayat ini sebab nuzulnya, sebab disebut dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, yaitu di mana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bersepakat ketika itu untuk meminta tambahan rezeki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahan uang keluarga gampangannya kalau bahasa kita. Yang padahal sebelumnya mereka tidak pernah meminta seperti itu. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh Tahir Ibn Ashur rahimahullah dalam tafsirnya, ketika itu setelah Bani Quraidah atau sebelumnya Bani Nadhir ditaklukkan oleh atau diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah dan mereka meninggalkan banyak harta dan menjadi fai' bagi Rasulullah SAW. Fai' yaitu harta yang ditinggalkan tanpa melalui peperangan. Kemudian setelah itu juga Rasulullah SAW memerangi Bani Quraidah dan juga mereka meninggalkan ghanimah, dan ghanimah tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat dan juga Rasulullah SAW mendapatkannya. Dan juga nanti di Khaybar, ya, Rasulullah SAW juga akan menang dalam perang Khaybar, ya, dan akan mendapatkan banyak harta di sana. Ketika itu istri-istri Nabi, ya, berubah pikiran, mereka ingin minta tambahan keuangan atau gampangannya tambahan biaya dalam keluarga, ya. Karena Allah dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan wa aurathakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha. Kami wariskan kepada kalian, yaitu kaum muslimin, ardhahum yaitu daerahnya Bani Quraidah, wa diyarahum dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum harta mereka, wa ardan lam tata'uha dan daerah atau bumi yang belum kalian pijak, maksudnya Khaybar nanti, ya, kalian akan menguasainya. Dari sinilah kata Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanfir, bahwasanya istri-istri Nabi akhirnya mereka ingin minta ada tambahan biaya rumah tangga kalau bahasa kita, ya. Demikian juga bisa jadi ketika para sahabat mereka mendapatkan ghanimah dari perang melawan Bani Quraidah, ya, setelah itu mereka mendapatkan harta yang banyak, bisa jadi para sahabat mereka memberikan harta mereka kepada istri-istri mereka, dan kita tahu namanya kabar-kabar di antara para wanita akan sampai. Akhirnya istri-istri Nabi sepakat, mereka ingin minta tambahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada rezeki Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sedekahkan, dan Nabi tidak biasa hidup dengan kehidupan yang berlapang-lapang. Ya, itulah Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berkata, "Mali walid dunya," ya, apa urusanku dengan dunia? "Inna ma mathali wa mathalud dunya ka raqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Perumpamaanku seperti dunia, seperti seorang hanya mampir di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut, yaitu namanya bernaung di bawah sebuah pohon hanya sebentar. Raqib seperti orang sedang berkendaraan, sedang melakukan perjalanan, ya, kemudian meninggalkan tempat persinggahan itu hanya sebentar kemudian ditinggalkan. Seperti kita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, urusanku dunia, aku dengan dunia seperti itu. Aku hanya mampir sebentar kemudian aku meninggalkannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak peduli dengan dunia ketika istri-istrinya minta, dan mereka sepakat ketika itu. Mereka sepakat untuk minta tambahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terganggu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka semuanya, istri-istri Nabi, selama sebulan, dan Nabi tinggal di suatu tempat namanya Mashrubah dekat Masjid Nabawi, agak naik tempatnya, yang di situ Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sempat mengunjungi Nabi di Mashrubah. Bayangkan
Nabi punya istri 9, kemudian semua ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian tinggal satu tempat, kamar kecil. Kemudian ketika Umar bin Khattab melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di sebuah tikar yang terbuat dari anyaman-anyaman daun-daun korma, kemudian memberi bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersandar dengan wisada semacam bantal tapi isinya serabut-serabut ya dari pohon korma kasar yang terbuat dari kulit ya. Kemudian Umar pun berkata kepada Nabi, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuwassi' ala ummatik. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberi kelapangan harta kepada umatmu. Ya. Kenapa kata Umar? Fa inna ar-Rum wal Faris ya wussi' alaihim wa hum la ya'budunallah. Ya Rasulullah, sementara Persia dan Romawi mereka dilapangkan rezeki mereka padahal mereka tidak menyembah Allah. Maka Nabi menegur Umar, "Afi syakkan anta ya ibn al-Khattab? Apakah kau ragu wahai Umar? Kau ragu sampai kau mengatakan demikian?" Ya, maksudnya Nabi menegur, apakah orang beribadah kepada Allah harus kemudian dapat dunia? Ya. Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kaum Persia dan Romawi adalah orang-orang yang diberikan disegerakan kenikmatan mereka di dunia, di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Tapi intinya menjadi perhatian kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan istrinya, Nabi tidur di ruangan sederhana, tidak ada kemewahan apa-apa, tidak. Maka Nabi terganggu ketika istri-istrinya kompak kemudian minta tambahan belanja rumah tangga. Ketika itu istri Nabi ada 9 ya, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha ya, kemudian Saudah, Hafsah, kemudian Ummu Salamah ya. Di antaranya adalah Juwairiyah bintul Harith, kemudian Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah, Zainab binti Jahshin, Safiyah binti Huyai An-Nadhiriyah ya. Zainab bintu Jahshin ya. Adapun Zainab bintu Khuzaimah sudah meninggal ketika turun ayat ini ya. Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan. Inilah 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka sepakat menuntut tambahan belanja rumah tangga ya. Akhirnya karena mereka menuntut, akhirnya turunlah ayat ini. Dan ini ada hikmahnya ya. Hikmahnya kalau kita lihat sekilas seakan-akan nampak buruk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menuntut tambahan. Tapi ada hikmahnya, setelah itu Allah ingin mereka bersih. Allah ingin mereka bisa beradaptasi untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat namanya ayatut takhyir, ayat untuk memberi pilihan. Yaitu Nabi disuruh memberi pilihan kepada istri-istrinya, mau hidup denganku dengan susah payah atau mau cerai. Terserah ya. Kalau mau hidup denganku, pilih dunia, pilih Allah dan Rasulnya, maka sabar dengan kehidupanku. Jika kalian tidak sabar untuk hidup bersamaku dengan kehidupan yang sulit, maka carilah suami yang lain. Ya, ayatut takhyir, ayat pilihan. Ayat ini sekilas menegur istri-istri Nabi, tapi setelah itu akan mengangkat kemudian istri-istri Nabi sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika," katakanlah kepada istri-istrimu. Azwajika tadi sini azwaj jamak dari zauj. Zauj kalau bahasa Arab artinya pasangan. Bisa dikatakan kepada istri, bisa dikatakan suami. Ya, zaujuki atau zaujuka. Bisa suamimu atau istrimu, bisa dua-duanya. Di bahasa Arab bisa dengan zauj ya. Adapun zaujah untuk istri ini kurang fasih atau jarang dipakai. Ini jarang dipakai dalam bahasa Arab. Yang fasih suami atau istri disebut dengan zauj, pasangan ya. Zauj. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu 9 orang tadi, in kuntunna turidul hayatad dunya. Kalau kalian menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan kalian menghendaki perhiasan dunia, ya, kenikmatan dunia, perhiasan dunia. Emasnya, peraknya, kemewahannya, baju yang indah, tempat tidur yang mewah, rumah yang besar dan seluruhnya. Ya, kalau kalian ingin itu semua, fata'alaina, maka kemarilah. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan berikan kalian mut'ah. Mut'ah di sini maksudnya pemberian. Jika seorang menceraikan istrinya, dia kasih pemberian. Ini sunnah yang ditinggalkan sekarang kata para ulama. Seharusnya kalau laki menceraikan istri, dia kasih pemberian untuk apa? Untuk menyenangkan istrinya, agar dia ketika dicerai dia tidak terlalu sedih,
untuk memberi hiburan kepada istrinya, dia ceraikan, kasih pemberian ya. Wa sarrihkunna sarahan jamilan. Aku akan melepaskan kalian dengan cara pelepasan yang baik. Berarti kan di sini ini sunnah ketika seorang menceraikan istrinya, ya, bukan menceraikan istri dibangun di atas kemarahan, keributan, kemudian balas dendam, kebencian, tetapi sarahan jamilan, yaitu meninggalkan istri dengan cara yang baik. Kata para ulama, sarah al-jamil, meninggalkan istri dengan cara yang baik, di antaranya misalnya tidak menghantam isi hatinya, dikata-katain, kata-kata kasar, direndah-rendahkan. Tapi saya bilang, siapa zaman sekarang orang menceraikan istrinya tanpa kata-kata yang menyakiti hatinya, ya. Rasulullah ketika ingin menceraikan istri-istrinya, Rasulullah SAW tidak maki-maki mereka. Rasulullah SAW mengatakan, usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan menceraikan kalian, melepaskan kalian dengan umatikunna, aku beri pemberian dulu. Kalau kalian saya cerai, saya kasih pemberian terlebih dahulu yang menyenangkan kalian. Setelah itu kita lepas pisah baik-baik. Sarahan jamilan, tanpa melukai hati mereka, ya. Tanpa berbuat zalim kepada mereka, tanpa menahan hak mereka. Kalau ada hak mereka diberikan, ya ini namanya sarahan jamilan. Kemudian tanpa menekan anak-anak untuk menyakiti hatinya. Anak-anaknya diambil, tidak boleh ketemu dengan istri dan yang lainnya. Istrinya dijelek-jelekkan di depan anak-anaknya, ya. Atau cara-cara menceraikan yang buruk dengan menekan istrinya, menakut-nakut istrinya sehingga istrinya minta cerai, atau bahkan harus khulu agar terpisah darinya, ya. Intinya tidak melakukan hal-hal yang buruk dalam perpisahan tersebut. Jadi ini sunnah. Kalau seorang bisa menceraikan istrinya dengan cara baik-baik, ya jangan ngomong baik-baik, dia terima enggak terima, tapi dia jangan ngomong baik-baik, setelah itu cerai. Tidak perlu caci maki, tidak perlu ribut, tidak perlu heboh, tidak perlu, udah cerai selesai. Boleh. Ya. Nabi SAW ketika itu tidak mengatakan kalian itu, wahai istri-istriku, saya ini kan begini. Enggak, Rasulullah cuma mengatakan langsung pilihan. Ya, pilihan. Kalian mau apa? In kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha. Kalau ternyata kalian milih kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alain, kemari. Rasulullah ngomong baik-baik. Kemarilah wahai istri-istriku, ya. Umatikunna, aku ceraikan kalian dengan memberi pemberian, subhanallah. Wa usarrihkunna sarahan jamilan, aku lepaskan kalian dengan cara baik-baik. Sarah di sini maksudnya melepaskan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya, rujuk kembali atau lepaskan dengan cara yang baik-baik. Dan demikian cara mencerai dalam Islam, dengan cara yang baik, diajar adab bahkan dalam perceraian. Dan kita tahu namanya perceraian itu perkara yang sangat sulit. Situ timbul emosi, timbul dendam, bahkan betapa banyak setelah perceraian istri dendam kepada suami, suami dendam kepada istri. Adab-adab Islam ditinggalkan. Islam tidak mengajarkan demikian. Kalau mau cerai dengan cerai yang baik-baik. Dan ini juga faedah umum kita. Saya sering sampaikan, kita kalau ada masalah dengan orang, kita keluar dari permasalahan dengan cara yang baik, tanpa harus menyimpan dendam. Kita hidup cuma sebentar. Kita dendam sama orang, belum urusan dunia, belum urusan di akhirat. Misalnya saya kasih gambaran sederhana. Kalau Anda misalnya dalam sesuatu grup WhatsApp, situ berdebat, bertikai, jengkel-jengkelan, sudah tutupi dengan cara yang baik. Sapa baik-baik, kemudian minta izin baik-baik, kemudian left. Afwan kepada ikhwan sekalian bahwasanya saya lagi sibuk. Mohon maaf, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, baik-baik, aman, tidak perlu maki-maki kemudian left. Kita emangnya kalau kita left kemudian kita lepas, enggak, kita ada kejengkelan, mereka juga jengkel sama kita. Maka namanya tidak selalu kita dalam kebersamaan. Terkadang ada ketidakcocokan di kemudian hari, baru kita tahu ternyata kita enggak cocok. Dan itu mungkin terjadi. Terkadang kita harus meninggalkan komunitas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tinggalkan dengan cara yang baik-baik. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau ingin menceraikan, ya, maka cerai dengan cara yang baik-baik. Umatikunna, aku berikan kepada engkau mut'ah, yaitu berupa pemberian, ya, yang bil ma'ruf, ya. Wa matti'uhunna 'alal musir qadaruhu. Ada sesuai dengan ukurannya, kemampuannya. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jika kalian wahai istri-istriku ternyata tidak demikian, tidak menginginkan dunia dan tidak menginginkan perhiasannya, ya,
Tetapi kalian turidinallaha wa rasulahu, kalian menginginkan Allah dan Rasulnya. Wa daral akhirah, kalian ingin surga. Fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sungguhnya Allah menyiapkan bagi wanita-wanita yang baik, yang ihsan di antara kalian, wahai istri-istriku, ganjaran yang besar. Lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Di sini Allah tidak mengatakan fa innallaha adda lakunna. Sungguhnya Allah menyiapkan bagi kalian, tapi Allah mengatakan fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah akan siapkan bagi wanita-wanita yang ihsan, yaitu dari kalian. Min kunna di sini, wallahu a'lam bishawab, yang tepat bukan min tab'idiyah, tapi adalah min li bayanil jins atau min al-bayaniyah, yaitu sungguhnya Allah akan menyiapkan bagi kalian, wahai istri-istriku yang salehah, ganjaran yang besar. Karena semua istri-istri Nabi akhirnya memilih akhirat, bukan milih dunia. Bukan milih dunia, tapi milih akhirat. Dan Allah mentakbir dengan muhsinat, orang-orang yang baik, karena keinginan mereka untuk Allah dan Rasulnya dan surga adalah keinginan yang baik. Dan Allah mentakbir sebagaimana mengatakan seperti Tahir bin Ashur, muhsinat karena derajat pahala berdasarkan ihsan yang mereka lakukan. Berdasarkan ihsan yang mereka lakukan. Inilah kenapa Allah menggunakan takbir fa innallaha adda lil muhsinati. Sungguhnya Allah menyiapkan bagi kalian, yaitu al-muhsinat, wanita-wanita yang baik di antara kalian, ajran azima. Tadi ada tiga faedah. Yang pertama al-muhsinat, yang menunjukkan bahwasanya mereka semua, karena min situ min adalah min bayaniyah, bahwasanya istri-istri Nabi semua akhirnya berbuat baik seluruhnya. Semuanya memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Yang kedua ditakbir dengan muhsinat karena iradah, keinginan untuk memilih Allah, hari akhirat dan Rasulnya adalah ihsan. Kemudian juga muhsinat karena tingkatan pahala berdasarkan tingkatan ihsan seseorang. Kita tahu Islam bertingkat-tingkat, iman bertingkat-tingkat, ihsan juga bertingkat-tingkat. Dan pahala dan surga sesuai dengan kadar tingkatan Islam dan iman dan ihsan seseorang. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW yang pertama kali Rasulullah datangi adalah istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang paling Rasulullah cintai. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Rasulullah SAW kemudian bacakan ayat ini atau semakna dengan ayat ini. Wahai Aisyah, atau wahai istriku, kalau kau ingin dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku akan ceraikan engkau. Aku akan berikan pemberian dan kita cerai baik-baik. Tapi kalau kau ingin dunia, kalau kau ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan berikan pahala yang besar di akhirat. Ketika Aisyah mau jawab, ini kan pilihan. Wah Aisyah, mau pilih dunia tapi cerai, atau pilih tinggal sama aku tapi setengah mati. Ketika itu Aisyah mau jawab, Nabi berkata, la alaiki, ala tastajili. Tidak mengapa, jangan ragu, jangan keburu-buru, jangan dulu jawab. Fatastamiri abawaiki. Kau diskusi dulu sama kedua orang tuamu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kenapa? Karena Nabi cinta sama Aisyah. Nabi khawatir sikap muda belia Aisyah yang masih remaja, akhirnya khawatir Aisyah emosi mengatakan, "Yaudah Rasulullah, yaudah kita pisah aja." Rasulullah tidak ingin pisah dengan Aisyah. Maka kata Rasulullah SAW, "Jangan dulu jawab wahai Aisyah, jangan dulu jawab." Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, Rasulullah SAW khawatir karena cinta kepada Aisyah, khawatir Aisyah malah pilih dunia. Maka kata Rasulullah, jangan dulu jawab sampai kau diskusi sama kedua orang tuamu, ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak perlu musyawarah dengan orang tuaku, ya Rasulullah. Afi hadza astamiru abawayya, ya Rasulullah. Apakah urusan gini aku harus minta pendapat kedua orang tuaku? Ya, tidak perlu, ya. Aku tentu memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Tidak perlu aku musyawarah dengan kedua orang tuaku, ya. Dan Aisyah tahu kalau musyawarah dengan kedua orang tuanya, pasti orang tuanya bilang, ya pilih musyawarah sama Abu Bakar. Abu Bakar pasti bilang apa, radhiyallahu anhu, ya udah pilih Allah, sudah pilih Allah, Rasulnya dan hari akhirat, sudah sabar sama suamimu. Tapi Aisyah sendiri tidak ingin dunia. Aisyah sendiri radhiyallahu anha tidak ingin dunia. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, afi hadza astamiru abawayya, apakah orang seperti ini aku perlu musyawarah dengan kedua orang tua? Aku enggak perlu. Dan ini juga dalil para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Radio Raja dan Raja TV di mana ada berada, kalau masalah keluarga sudah genting, boleh kita masukkan kedua orang tua istri atau walinya dalam masalah ini, kita diskusi
Seperti kata Nabi SAW, jangan dulu jawab, wahai Aisyah, diskusikan kepada kedua orang tua. Boleh-boleh saja. Asalnya kita kalau punya masalah tidak keluar dari rumah, asalnya. Kita sendiri hadapi, jangan sampai keluar dari rumah, bahkan kalau bisa pembantu kita tidak tahu, supir kita enggak tahu, kawan kita enggak tahu kalau bisa. Tapi kalau memang harus keluar, kita keluar kepada orang-orang yang menurut kita bisa membantu mengatasi permasalahan kita. Kalau memang perlu untuk mengajak orang tua intervensi dalam masalah ini, enggak jadi masalah. Sebagaimana tadi Nabi SAW berkata, fatastamiri abawaiki, sampai kau diskusi dengan kedua orang tua. Ternyata kemudian Aisyah memilih Allah dan Rasul hari akhirat. Kemudian Rasulullah SAW pergi kepada istri berikutnya. Sampai 9 istri, semuanya pilih Allah dan Rasul hari akhirat. Semuanya milih Allah dan Rasul yang hari akhirat. Ya. Setelah itu maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat yang sama, surat Al-Ahzab, ya, ayat ke-52. Ya. Kali ini ayat 29. Ternyata kemudian turun ayat 52 yang kemudian Allah memberi balasan kepada istri-istri Nabi yang rela untuk hidup bersama Nabi dengan susah payah. Allah melarang Nabi untuk menikah wanita yang lain. Cukup dengan 9 wanita tersebut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yahillu lakan nisa'u min ba'du, wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk." Tidak halal bagi engkau wahai Rasulullah untuk menikah wanita-wanita lagi, enggak boleh. Cukup 9 ini karena mereka sudah siap untuk hidup bersamamu dengan kesulitan hidupmu. Wala an tabaddala bihinna min azwaj. Dan tidak boleh kau ganti dengan wanita yang lain, kau cerai ganti yang lain, enggak boleh. Walau a'jabaka husnuhun, meskipun ada wanita-wanita lain yang mungkin lebih cantik, yang menyenangkan engkau, illa ma malakat yaminuk, yang boleh kau hanyalah memiliki budak, ya. Yang boleh kau hanya memiliki budak, ya. Ini balasan duniawi. Demikian juga Allah memberikan balasan akhirat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, ayat 53, kata tadi Al-Ahzab 52, Rasulullah dilarang untuk menikah lagi dan menggantikan istrinya karena istrinya memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Demikian juga balasan ukhrawi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, ya, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan, dzalikum kana 'indallahi 'azima." Dan tidak boleh kalian mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian tidak boleh menikahi istri-istrinya setelah Nabi meninggal. Karena hal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan Allah kepada mereka, Allah agungkan istri-istri Nabi. Allah agungkan istri-istri Nabi sehingga tidak boleh seorang pun menikah jandanya Nabi, enggak boleh. Enggak boleh menikah jandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini janda Nabi diagungkan oleh Allah? Bahkan Allah mengatakan, "Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Sungguh perbuatan kalian menikahi janda Nabi adalah perbuatan yang besar, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kisah ini dalam rangka mengangkat derajat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah ingin level mereka naik sehingga terjadi kasus, dan biasa mereka ada kasus, mereka menuntut uang belanja dinaikkan, kemudian akhirnya Rasulullah SAW menghajar, memboikot mereka selama sebulan. Rasulullah SAW tidak menemui mereka. Rasulullah SAW tinggal di kamar sendiri yang kecil, yang sempit, ya. Setelah itu kemudian turun ayat ini, disuruh milih hidup bersama Nabi dengan susah payah atau dapat dunia, cerai dan nikah sama laki-laki lain yang bisa menyenangkan kalian. Ternyata mereka milih Rasulullah dan akhirnya derajat mereka dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi dilarang menikah lagi selain mereka. Sampai-sampai kalau Nabi meninggal, mereka tidak boleh dinikahi lagi karena mereka istri Nabi di akhirat. Sebagaimana perkataan Ammar bin Yasir ketika terjadi peristiwa perang Jamal, dia berkata, "Sungguh aku tahu Aisyah adalah istri Nabi, zaujatu fid dunya wal akhirah, istri Nabi dunia dan akhirat." Tahu. Jadi para pemirsa Roja TV dimanapun anda berada, yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu istri Nabi hidup dengan Nabi dengan kehidupan yang sangat-sangat sulit, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "In kunna lanaral hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, thalathata ahillah, ya, fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Sungguh kami lihat hilal muncul 2 bulan berturut-turut, tidak ada api yang dinyalakan di rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang dimasak. Air pun tidak dimasak, kuah tidak dimasak, apalagi kambing, apalagi gandum dibikin roti. Tidak ada api yang dinyalakan. Berarti tidak ada yang mereka makan, tidak ada yang mereka masak selama 2 bulan. Wa ma ta'amukum ya umma, apa yang kalian makan? Ditanya kepada Aisyah, wahai ibunda, apa yang kalian makan? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, al-aswadan, korma dan air putih 2 bulan. Subhanallah. Ya ikhwan, ya akhwat, terutama ibu-ibu, renungkan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekali lagi bahwasanya kekayaan bukanlah tanda bahwasanya Allah memuliakan seseorang, belum tentu. Ya.
Bukan berarti kalau seorang diberi kekayaan, dilapangkan rumahnya, dilapangkan mobilnya, dilapangkan ATM-nya, bukan berarti kemudian dia pasti top di sisi Allah. Belum tentu. Lihatlah bagaimana para salafus saleh, mereka dahulu hidup susah. Ya, mereka hidup susah. Ya, kekayaan bukan berarti pemuliaan. Ada orang diberi kekayaan jadi mulia, ada orang diberi kekayaan bukan berarti tanda Allah muliakan mereka. Lihatlah Persia dan Romawi, kata Nabi SAW, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Mereka adalah orang-orang yang telah didahulukan kenikmatan-kenikmatan mereka dunia. Di akhirat enggak dapat. Di akhirat enggak dapat. 2 bulan berturut-turut tidak ada yang dimasak. Demikian juga dalam hadis ketika ada seorang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian minta makan. Aisyah cari, orang itu bersama 2 putrinya. Aisyah cari kanan kiri enggak dapat, cuma 1 butir kurma. Aisyah berikan kepada wanita tersebut. Kita Masya Allah di rumah dibuka kulkas masih ada makanan, buka ini Masya Allah ATM juga masih ada isinya, beras masih ada, alhamdulillah ya. Maka kita ini yang kurang pandai bersyukur, terutama ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandai bersyukur, sabar-sabar. Kalau suami diberi kelapangan harta, alhamdulillah, suruh suami untuk banyak bersedekah. Kalau kebetulan suami hidup susah, sabar ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang gali Khandaq, sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang sulit ini hanya sementara. Kehidupan yang sulit ini hanyalah sementara. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin bi mubayyinatin, yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira." Karena dzalika 'ala Allah yasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri-istri Nabi, siapa-siapa saja di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, perbuatan fahisyatin mubayyin, ini apa maksudnya? Ada yang mengatakan berkata-kata kotor, ada yang mengatakan perbuatan zina. Yudha'af lahal 'adzab, maka akan dilipat gandakan azab 2 kali lipat bagi kalian. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini Allah ingatkan istri-istri Nabi spesial, istri-istri Nabi spesial. Kalau ternyata ada di antara mereka yang melakukan fahisyah, perbuatan keji, apakah maksudnya perkataan-kataan kotor atau maksudnya adalah berzina, maka azabnya dilipat gandakan 2 kali. Azabnya dilipat gandakan karena ini berkaitan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama seperti orang-orang biasa, sehingga azabnya dilipat gandakan 2 kali. Apakah Allah mengatakan demikian maksudnya istri Nabi melakukan zina atau mungkin melakukan zina? Jawabannya tidak. Ini sekedar penekanan. Dan ini banyak dalam ayat-ayat yang mirip dengan ini. Bukan berarti mereka bakalan melakukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Wahai Muhammad, kalau kau berbuat syirik, maka akan gugur amalanmu. Tapi apakah Nabi berbuat syirik? Jawabannya tidak. Ini sekedar bukan berarti menjatuhkan derajat Nabi, tapi ingin menjelaskan bahwasanya siapapun melakukan kesyirikan, jangankan orang biasa, bahkan Nabi amalnya akan gugur. Tapi bukan berarti Nabi akan melakukan kesyirikan atau mungkin melakukan kesyirikan, kenyataannya tidak. Ya. Tapi untuk mengagungkan permasalahan. Ya, la in asyrakta, kalau kau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kau akan gugur seluruh amalmu, benar-benar akan gugur dan kau akan termasuk orang yang merugi. Tapi Nabi tidak melakukan. Ya. Demikian juga seperti Allah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan bumi ada sembahan-sembahan selain Allah, maka akan rusaklah langit dan bumi. Sama juga Nabi pernah berkata, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Kalau seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali akan menyembah anak Allah tersebut. Kalau Allah tidak punya anak dan tidak mungkin punya anak. Tapi untuk mengagungkan permasalahan. Sama seperti Allah berfirman tentang para nabi, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya para nabi mereka berbuat kesyirikan, maka akan gugur amalan mereka. Bukan berarti mereka akan melakukan kesyirikan, tidak. Sama ketika Allah mengatakan, ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Ya, wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian melakukan perbuatan zina akan dilipatkan gandakan azabnya 2 kali. Bukan maksudnya mereka mencela mereka, tidak. Tapi menunjukkan bagaimana agungnya kehormatan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau ada yang melakukan zina di antara istri Nabi, maka adabnya tidak seperti yang biasa, bahkan 2 kali. Kata Allah, wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu mudah bagi Allah untuk melipat gandakan
azab menjadi 2 kali lipat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi kalian sebagai istri Nabi tidak menjadikan Allah menyamakan azab atau mengurangkan azab, bahkan dilipat gandakan. Meskipun kalian istri Nabi, Nabi tidak akan bisa bantu apa-apa. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata fir'aun." وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Kata Tahir bin Ashur ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata sama seperti firman Allah di akhir surat At-Tahrim. Allah membuat perumpamaan tentang kepada orang kafir tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh yang kafir. Kana tahta abadaini min ibadina salihin. Mereka berdua adalah istri dari 2 hambaku yang saleh, Nuh dan Lut alaihi wassalam. Fa khanatahuma, keduanya berkhianat, musyrik, ya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua suami mereka yaitu Nuh dan Lut tidak bisa menolong mereka sama sekali. Meskipun istri-istri mereka yang mereka cintai, tidak bisa kedua suami ini yang mereka adalah para nabi tidak bisa menolong istri-istrinya kalau berbuat kesyirikan. Ya. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhil, maka masuklah kalian bersama orang-orang lain, sama bareng-bareng tuh masuk neraka. Bukan nanti mereka yang terakhir karena istri Nabi. Ini wa kana dzalika 'ala Allah yasira, mudah bagi Allah untuk mengadab 2 kali lipat karena ini bukan menuduh istri-istri Nabi akan melakukan perzinahan, tidak. Ya, tidak sebagaimana pernyataan orang-orang Rafidhah, tidak, tapi ini dalam rangka mengagungkan permasalahan. Sama seperti ketika kita mengatakan la in asyrakta la yahbatana amal, kalau kau berbuat syirik wahai Muhammad maka akan gugur amal, bukan berarti Muhammad tertuduh untuk melakukan kesyirikan, tidak, tapi dalam rangka untuk mengagungkan permasalahan. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Dan barang siapa di antara kalian yang taat kepada Allah, kunut taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, ya, wa ta'mal salihan, beramal saleh, nu'tiha ajraha marratain, maka akan diberikan pahala 2 kali lipat. Dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka istri Nabi ini bukan orang biasa, kalau mereka berbuat kesalahan, berzina 2 kali dosanya, kalau mereka berbuat baik pahalanya 2 kali lipat. Gimana tidak 2 kali lipat? Mereka ini hidup bersama Nabi dengan hidup yang susah, dengan kesengsaraan, menemani suka duka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tidak pernah lepas dari perjuangan. Sejak Allah mengatakan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan, kata para ulama. Sejak saat itu Nabi tidak pernah istirahat, selalu berpindah dari satu kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dari berdakwah, berjihad, diganggu, diusir, dihina, musibah ini, musibah anu, terus sampai Nabi meninggal dunia dalam kondisi terkena racun oleh wanita Yahudiyah dari Khaybar. Jadi maksud saya, kehidupan Nabi ditemani istri-istrinya dengan kehidupan yang susah, maka pahalanya 2 kali lipat, ya. Wa atadna lahan rizqan karima, dan kami siapkan baginya, ya, kalau istri Nabi takwa kepada Allah, beramal saleh, dapat pahala 2 kali lipat. Wa atadna lahan rizqan karima, dan kami berikan kepadanya rizki yang mulia. Kata para ulama, maksudnya diberikan adalah surga, ya. Rizqan karima maksudnya rizki yang banyak. Karima itu dikatakan banyak. Oleh karena dikatakan al-karimatu minasyah, al-karimu minasyah, yaitu al-kathiratul laban. Kambing yang karimah maksudnya kambing yang air susunya banyak. Makanya kalau disebut rizqan kariman maksudnya rizki yang banyak. Rizki yang banyak yaitu di surga yang tidak ada bandingannya sama sekali dengan apa yang ada di dunia ini. Tapi kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu masih tentang istri-istri Nabi, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita yang lain. Kalian tidak sama dengan wanita yang lain. Ini taqaitun, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhdha'na bil qaul, maka janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, maka orang yang dalam hatinya ada penyakit akan condong berharap. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kata-kata yang ma'ruf. Ini adab yang Allah ajarkan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhunna.
menunjukkan tentang mulianya istri Nabi. Kata Allah, lastunna ka ahadin minan nisa. Wa istri Nabi, kalian tidak seperti wanita yang lain. Kalian tidak seperti wanita yang lain. Tadi pahalanya 2 kali lipat. Kalian menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian spesial, Allah pilih. Spesial istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini taqaitun, dengan syarat kalian bertakwa. Di antara kesempurnaan takwa, fala takhdha'na bil qaul. Jangan kalian kalau bicara sama laki-laki merendahkan suara kalian. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga laki-laki yang punya penyakit dalam hatinya akan cenderung, akan condong, tertarik. Yatma, punya tamak kepada kalian. Ya. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf, perkataan yang ma'ruf. Di sini adab kepada istri Nabi kalau berbicara laki-laki tidak boleh mendayu-dayu suaranya. Suaranya dipatah-patahin, mendayu-dayukan, ini tidak diperbolehkan. Adab bagi seorang wanita berbicara laki-laki berbicara dengan yang biasa, qaulan ma'rufan. Di sini bukan maksudnya ketika berbicara dengan laki-laki istri Nabi dengan suara bisik-bisik seperti sarar, hadis sarar, bukan juga dengan suara yang keras. Iya, gimana? Enggak. Tapi suara yang wajar. Makanya Allah mengatakan wa qulna, tapi ucapkanlah qaulan ma'rufan. Bukan berarti Allah melarang mendayu-dayukan suara, kemudian Allah suruh suara yang kebalikannya, suara yang keras, tidak. Makanya Allah tutup dengan firman-Nya wa qulna qaulan ma'rufa. Allah tutup ayat ini dengan perkataannya wa qulna qaulan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang wajar. Ini adab dalam berbicara dengan laki-laki lain, ya. Karena tidak semua orang hatinya bersih, ya. Terkadang dalam hati seorang ada penyakit, apalagi di zaman sekarang banyak tontonan bisa merubah hati seorang. Banyak didengar bisa kemudian menjadikan penyakit hati seorang. Bisa jadi orang pikirannya ngeres, ya. Baru lihat sedikit kemudian bisa berpikiran macam-macam. Kenapa? Karena hatinya sudah terkotori dengan tontonan, apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang bisa jadi dengan suara saja seorang tergoda, dan itu mungkin terjadi. Oleh karena laki-laki waspada dan wanita juga waspada. Jangan sampai berbicara dengan suara-suara yang mendayu-dayu meskipun dia tidak bermaksud apa-apa. Tidak boleh, ini adab. Makanya saya ingatkan kepada para wanita kalau bertanya kepada ustaz lewat telepon, bicara yang wajar. Jangan kemudian ketawa ketiwi, merendah-rendahkan suara, kemudian ya, mungkin dia tidak bermaksud apa-apa, tapi lelaki hatinya lemah, ya. Lelaki hatinya lemah, apalagi di zaman sekarang. Seorang waspada, bicara yang wajar. Wa qulna qaulan ma'rufa. Ucapkanlah kata-kata yang wajar. Demikian juga tatkala nulis WhatsApp misalnya, pertanyaan lewat WhatsApp yang wajar-wajar saja, ya. Jangan kata-kata yang genit-genit, ya, enggak boleh, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, dan setan bisa masuk di antara seseorang dengan lawan jenisnya. Oleh karenanya seorang berucap dengan kata-kata yang wajar, ya. Dari sini para ulama mengambil faedah bahwasanya suara wanita bukan aurat jika tidak diucapkan dengan mendayu-dayu. Tapi kalau diucapkan dengan mendayu-dayu jadi aurat. Bisa membuat tertarik, ya. Sebagai wanita kalau bicara dengan halus, dengan kemudian disertai dengan bahaya, ya, buat fitnah, maka itu menjadi aurat. Suara yang seperti itu menjadi aurat. Bayangkan kalau suara saja yang mendayu-dayu bisa jadi aurat, apalagi para penyanyi-penyanyi yang jangan tanya, apalagi bukan pamer suara, pamer aurat, benar-benar buka paha, buka betis, buka sebagian dadanya, waliyadzubillah, kemudian di panggung, kemudian masuk di YouTube, kemudian ditonton oleh jutaan orang. Ya, itu lebih parah lagi, ya. Kalau sekedar suara saja seorang diajar adab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan benar-benar membuka bagian indah dari tubuhnya, maka ini lebih parah. Adapun kalau suara yang diucapkan dengan wajar, maka itu bukan aurat. Maka dalam hadis Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita langsung, ya, kalau aurat yang tidak boleh ngomong sama Nabi, tapi datang langsung bertanya sama Nabi langsung dengan suara yang wajar, yang tidak menimbulkan fitnah, dengan sopan, tidak menimbulkan fitnah. Dan terlalu banyak hadis yang menunjukkan para wanita berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Syekh bin Baz rahimahullah taala mengambil faedah dari bahwasanya suara wanita bukan aurat. Bahwasanya jika dalam salat kemudian imamnya salah, kemudian salah baca, maksudnya baca ayat keliru, dan tidak ada makmum laki-laki yang menegur,
Sementara ada seorang wanita yang mungkin dia hafal Quran dan dia bisa menegur, maka boleh bagi dia untuk menegur. Dia betulkan. Adapun tasfik tepuk tangan atau menepuk bagian tubuh itu kalau lupa, maksudnya lupa tambah rakaat atau lupa duduk tasyahud atau lupa ruku, itu baru kalau laki-laki subhanallah, subhanallah. Ini kalau imamnya lupa dimi. Tapi kalau imamnya salah baca ayat, jangan dibilang subhanallah, perbaiki ayatnya kalau bisa. Kalau ternyata tidak mampu, maka jika ada wanita yang hafal, dia boleh memperbaiki dengan suara yang wajar, Apalagi kalau misalnya masa pandemi sekarang ini banyak suami istri yang sholat bareng, kalau suaminya ternyata hafalannya kurang atau sering salah, ya mau bilang istrinya jadi imam gimana? Akhirnya suami jadi imam, istrinya di belakang lebih banyak hafalannya, negur suaminya nggak jadi masalah. Tapi ingatkan kepada suaminya agar persiapan kalau menjadi imam. Wa qulna qaulan ma'rufa, maka ucapkanlah perkataan yang ma'ruf. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Wa qarna, ya, itu dari ikrarna atau ikrirna. Ada pendapat di antara para tafsir, ya. Ada yang mengatakan waqarna dari waqrarna, dari qarra, ikrarna, kemudian harokatnya dipindah, ya. Ra dipindahkan ke qaf jadi waqarna. Asalnya ikrarna jadi qarna. Artinya menetaplah. Dan menetap waqarna ini lebih dalam dari perkataan wabqaina, tetaplah kalian. Karena al-qarar adalah maknanya menetap sambil tenang. Menetap bukan menetap gelisah di rumah kesana kesini, enggak. Dalam kondisi tenang artinya benar-benar betah di rumah. Bahkan sebagian ulama mengartikan, meskipun ada perdebatan, mengartikan dari waqrirna artinya dari qurratul ain. Qurratul ain yaitu jadikanlah rumah kalian qurratu ainin, yaitu jadikan rumah kalian adalah penyejuk diri kalian. Artinya betah, benar-benar tentram di rumah, jadikanlah rumah kalian seperti itu. Dan ada menakjubkan perkataan Thahir bin Asyur. Beliau berkata ketika mengomentari ayat ini, faqararuhunna fi buyutihinna ibadah. Menetapnya para wanita di rumah-rumah mereka itu ibadah. Subhanallah, ajib. Wanita, kita laki-laki yang beribadah, kita pergi keluar ke masjid, cari nafkah. Wanita di rumah saja, nongkrong di rumah, itu ibadah, ya. Karena Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian, menetapkanlah di rumah-rumah kalian. Dan ini perintah kepada istri Nabi. Kalau istri Nabi saja disuruh menetap di rumah, apalagi kita, apalagi wanita-wanita muslimah yang lainnya. Jadi seorang jangan merasa bahwasanya kalau di rumah adalah wanita terbelakang, wanita ketinggalan zaman. Enggak, justru anti ketika di rumah, anti menjalankan perintah Allah. Niatkan karena saya menjalankan perintah Allah, saya tidak keluar rumah kecuali karena keperluan. Kalau ada keperluan enggak ada masalah, kita cari pahala dengan keluar. Ada keperluan untuk berbakti sama orang tua atau berbakti sama mertua atau urusan suami, urusan anak-anak, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada kegiatan di rumah aja. Di rumah jangan sedikit-sedikit hobi ke sana, hobi ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini tanpa ada keperluan. Karena menetapnya seorang wanita di rumah adalah ibadah. Saya ingatkan kepada wanita-wanita muslimah bahwasanya menetap di rumah adalah ibadah, ya. Jangan dianggap ini bukan satu ibadah, ini adalah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada wanita-wanita muslimah. Bahkan tadi saya katakan, sebagian ulama mengatakan jadikanlah rumah kalian sebagai qurrata ayun, yaitu sebagai penyejuk pandangan bagi hati-hati kalian. Maka seorang wanita berusaha menjadikan rumahnya surganya. Gimana caranya? Ya, siapkan kondisi rumahnya, isi kegiatan rumahnya dengan ibadah, bersendirian baca Al-Qur'an, ya. Kemudian menyibukkan diri dengan berbakti kepada suami, ngurus anak-anak. Begini kegiatan sehingga seorang wanita di rumah dia merasa tentram, tidak ingin keluar melulu. Kalau tidak keluar kayaknya stres, ya. Ini sudah bertolak belakang dengan ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin bisa sampaikan karena ayat ini masih panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang tabarruj, ya, kelanjutan dari ayat ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator di studio, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala bishawab. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan ini kita berada dalam program kajian ilmiah yang disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan tafsir Al-Quran di surat Al-Ahzab. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Jaja dari Lampung. Saya mau tanya. Ya. Ini saya kan ingin menunaikan ibadah umroh. Terus, tapi ini saya itu nggak ada mahram. Soalnya anak-anak itu kan, ini anak-anak sama saudara-saudara kan belum dapat hidayah sunnah. Jadi kalau saya mau ikut dengan salah satu tinggi sunnah itu katanya nggak mendukung kayak gitu. Padahal saya pengen berdoa di umroh nanti biar anak-anak keluarga semuanya mendapatkan hidayah sunnah kayak gitu. Apa itu saya seorang perempuan kalau keluar rumah dapat dosa, Ustaz? Baik. Anak Ibu yang laki-laki ada, Ibu? Ada, Ustaz. Anak saya itu laki-laki semuanya ya saya pondokin. Saya udah selesai kuliah semuanya, udah rumah tangga semua. Tapi kan saya salah mondokinya. Ternyata pondok itu pondok ahli bid'ah. Itu dulu saya kan belum tahu sunnah. Baik. Baik Ibu, pertanyaannya sudah bisa kami tangkap. Ustaz di sananya nanti biar anak-anak saya dapat hidayah sunnah. Amin. Nanti kalau nyata saya nanti saya umroh nanti jadi anak-anak saya nanti ikut, ternyata ibunya ini isi sunnah itu nggak jahat. Selama ini kan takut katanya nipu lah, katanya itu nggak nyalahin orang gitu. Padahal kan selama ini saya dengerinnya enggak. Baik Ibu, pertanyaannya sudah bisa kami tangkap. Mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Jazakillah khairan atas interaksinya. Nah, tafadhol Ustadz. Pada Ibu dari Lampung yang bertanya bahwasanya berkaitan dengan Ibu, kita tahu bahwasanya asalnya seorang bersafar harus dengan mahram ya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata al-yawm wal lailah illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dalam perjalanan jarak 1 hari semalam kecuali bersama mahram. Kita tahu namanya umrah adalah perjalanan yang jaraknya jauh ya, lebih dari perjalanan sehari semalam. Maka ibu bersabar ya, harapan saya ibu bersabar. Kalau bisa bersabar untuk umrah bersama mahram. Alhamdulillah anak ibu laki-laki, tinggal ibu bicara baik-baik dengan mereka, kumpulkan uang lagi ya. Mumpung mungkin sekarang masih pandemi, sekarang pun orang belum bisa umrah. Kumpulkan uang untuk bisa umrah dengan salah seorang dari anak-anak ibu. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang punya tekad, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga anak-anak ibu dianugerahkan bakti kepada ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang berada di Lampung dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwata Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Tia di Jakarta Utara. Silakan Ibu. Nanya, Ustaz. Ya, silakan Ibu langsung ke pertanyaannya. Oh ya, ini Ustaz saya pengen tanya, masalah saya punya kontrakan Ustaz. Terus dia sudah tidak bayar 4 bulan. Terus tindakan saya, apakah saya sudah benar untuk menanyakan hak saya sebagai saya punya rumah untuk membayarnya. Tapi dia sudah 4 bulan tidak mau bayar. Dengan harus bagaimana tindakan kami menurut agama yang benar gitu loh Ustaz, supaya tidak menyinggung perasaannya dia juga. Terus saya juga bingung, saya sementara ini saya butuh uang itu gitu loh Ustaz. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Terima kasih atas interaksinya. Nah, Ustadz, pertanyaan dari Ibu Lia di Jakarta Utara. Beliau mempunyai kontrakan dan rumah kontrakannya ini dikontrakan dengan orang lain. Kemudian orang lain ini mempunyai tunggakan kontrakan selama 4 atau 3 bulan dan tidak membayar kontrakan tersebut. Apa yang sebaiknya harus dilakukan? Menagih terus dengan
orang tersebut ataukah bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Syukron. Hak ibu untuk menagih, ya, hak ibu ya, karena ibu juga butuh, semua juga butuh, hak ibu untuk menagih kepada orang tersebut ya. Tetapi kalau memang kita lihat, kalau pandangan saya, kalau ibu melihat orang tersebut ternyata benar-benar tidak mampu dan biasanya sebelum pandemi dia bisa membayar dengan baik, kemudian sekarang dalam kondisi sulit, saya berharap ibu berlapang dada ya. Paling tidak bilang bayar sebisanya, tidak mesti harus 4 bulan. Saya juga butuh makan misalnya, saya butuh keperluan ya. Karena tidak mungkin saya begini terus ya. Kalaupun dia tidak mampu, minta izin, boleh nggak saya cari kontrak yang lain yang bisa kontrak di sini karena saya memang lagi membutuhkan. Ya, bilang baik-baik, kita sampaikan dengan baik-baik ya. Tapi kalau ibu masih bisa bertahan, ibu tahu ternyata orang ini biasanya bayar dengan baik. Kali ini dia ternyata dalam kondisi sulit dan banyak orang yang kesulitan sekarang. Mudah-mudahan kita menunda itu, tunggakan ya, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antara pahala adalah memberi tunggakan kepada orang yang belum bisa bayar utang. Tapi itu kembali kepada ibu. Kalau memang ibu dalam kondisi darurat, saya tidak bisa paksa. Bisa darurat, maka boleh ibu mencari orang lain untuk mengganti kontrakan orang tersebut ya. Karena tapi kalau bisa bertahan, menolong orang tersebut dalam kondisi sulit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berikan jalan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Lia yang berada di Jakarta Utara. Kemudian kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana dengan seorang wanita yang mengajukan diri untuk dilamar oleh laki-laki yang soleh? Apakah hal ini dibolehkan secara syariat? Mohon nasihatnya. Syukron. Boleh saja ya, tapi kalau bisa ya, kalau bisa tidak langsung ya, tapi melalui seorang yang amanah ya, yang bisa menyambungkan kepada lelaki soleh tersebut. Karena hukum asalnya seorang wanita kita berusaha menjaga kemuliaannya ya, kecuali tidak ada cara kecuali langsung. Tapi kalau bisa melalui orang lain yang bisa menghubungkan dengan orang soleh tersebut, ada perantara ya, maka itu mungkin lebih menjaga wanita tersebut, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya. Itu tidak jadi masalah, dan kita tahu sekarang tidak mudah untuk mendapatkan wanita solehah dan juga tidak mudah mendapatkan wanita yang lelaki yang soleh. Kalau dia melihat ada seorang laki yang benar-benar soleh dan dia berharap bisa mendapatkan kebahagiaan bersama laki soleh tersebut, maka dia boleh menawarkan diri dalam kondisi tanda kutip melalui orang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan keinginannya tersebut. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pemirsa Raja dan Radio Raja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah Allah mudahkan kita untuk kembali belajar bersama pada pekan depan melanjutkan tafsir surat Al-Ahzab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.